Ya, jadi di sini kami dari kelompok Tri Masketir akan menjelaskan tentang proses penggunaan API menggunakan aplikasi Apidoc. Ya, jadi di sini bersama saya Marcel dengan NIM C2355201055 Dan saya Karol Antares Nantrona dengan NIM C2355201042 guys. ya, dan saya Tanto dengan NIM C2355201076 guys. Mulai. Kacau. Oke, pertama di sini saya akan membahas tentang REST API. Oh, pertama kita itu masuk dulu ke Epidoc. Oke, kalau belum ya kita bisa ke home dulu dalam cara penggunaannya. Kemudian pada sini kita bisa tekan new project, kemudian tekan HTTP dan isi nama projectnya. Kebetulan di sini kami sudah membuat, maka kami menggunakan project kami. Nah, di sini untuk REST API kami menggunakan JSON placeholder ya guys ya. Ya guys ya. Nah, ini kalau kita cari di website ya. Oke, di sini kalau kita cari, kita bisa lihat menemukan di sini ada berbagai apa namanya? Berbagai kode lah yang berisikan HTTP-nya, JSON-nya, bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk REST API ini cukup sederhana ya guys ya. Oke, untuk pertama kita bisa isi pada bagian sini sebagai get, kemudian pada bagian sini kita isi pada link yang tadi. Nah, enaknya pada REST API ini kita nggak usah ngisi yang aneh-aneh seperti pada body, header, dan sebagainya. Jadi cukup gampang ya. Kemudian kita tekan send, maka dia akan menampilkan JSON-nya. Dia akan mengambil API dari JSON tadi dengan menampilkan apa yang ada di sini nih. Nih. Nah, kalau kita lihat kan sama ya. User ID satu dan sebagainya. Gitu. Gitu, guys. Nah, ini cukup sederhana. Untuk bagian sini, seperti yang terlihat, ada seperti tanda silang ini. The actual response does not match data schema in endpoint specific. Itu bisa diabaikan aja ya guys ya. Oke, selanjutnya penjelasan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Marcel tentang di sini saya akan menjelaskan tentang GraphQL API, di mana di sini yang pertama-tama kita masuk kepada GraphQL-nya. Setelah itu kita akan melakukan post, kita akan menampilkan kodenya. Setelah itu kita akan send dan akan muncul data di mana kapitalnya berupa Android Alvel. Setelah itu currency-nya UER dan di sini ada language-nya yaitu Catalan serta namanya adalah Andorra. Nah, seperti ini beberapa. Setelah itu uh, untuk kelebihan GraphQL yang pertama adalah non-fair fencing, yaitu di mana bandwidth penting untuk mobile apps. Ya, setelah itu yang kedua adalah semua operasi melalui /GraphQL. Setelah itu skema sebagai kontrak jelas antara clean service. Dan yang keempat juga merupakan subscription untuk live upgrade. Yang kelima bisa grace data dari multiple microserver. Untuk kekurangannya tidak bisa memakai HTTP clean standar. Tiga yaitu kompleks base server. Yang keempat butuh paham scheme atau resolvers. Nah, untuk idealnya aplikasi dengan data requirements kompleks dan sistem yang perlu real time update.
Ya, sekian dari presentasi saya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya Tanto. Eh, oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Carol tadi. Saya Tanto ya, sudah dijelaskan tadi perkenalan. Nah, pertama-tama sebelum mengisi SOAP-nya ini, pertama-tama kita tuh mulai dari bagian posnya ini, kita akan mengisi link di bagian posnya. Ini ada www.dneoonline ini .com, jadi tinggal kita isi lalu dilanjutkan pada bagian header. Nah, pada bagian header ini cukup wajib karena tanpa header, karena header ini bagian awalannya, teman-teman. Habis itu setelah headernya, kan di header ini ada content type, habis itu value-nya bakalan diisi teks XML-nya. Nah, setelah sudah kalian isi untuk bagian headernya, lanjut pada bagian body. Nah, di sini untuk line pertama ini ada XML version. Ini tuh bakal ngedeklarasiin XML wajibnya. Nah, jadi dia bakal ngedeklarasiin value dari headernya untuk line pertama. Untuk yang kedua ini ada SOAP envelope. Nah, di sini ini untuk bagian root element untuk semua SOAP. Selanjutnya untuk line ketiga ini ada SOAP body, ini ada container eh, payload utama. Untuk yang selanjutnya, sorry, untuk yang ketiga tadi ini namespace definition. Untuk yang container payload tadi ini untuk nomor 4. Nah, ini linknya untuk masukkan link. Yang bagian line kelima, INTA 10 ini merupakan metode yang dipanggil untuk bagian namespace-nya. Selanjutnya untuk line ke-6 itu juga sama. Ini untuk bagian parameter NTA, NTB, untuk bagian parameter dengan tipe data implisit. Nah, untuk bagian penjelasan pada bodinya ini sudah selesai. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Mohon maaf, tadi ada kesalahan sedikit ini untuk API doc-nya agak ngebug. Entah kenapa, mungkin masalahnya. Soalnya yang disalahkan selalu Microsoft ya. Yang disalahkan wajib Microsoft. Ingat, yang salah Microsoft. Oke. Nah, ini kan sudah muncul untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi saya langsung masuk ke intinya saja teman-teman. Untuk kelebihan SOAP-nya ini, SOAP ini masih dipakai pada bagian enterprise. Jadi untuk yang pertama ini ada strict standar WSDL sebagai kontak formal. Pertama itu. Kedua ini ada built-in security, WS security, XML encryption, digital signature. Nah, yang ketiga kelebihannya ini transaction support. WS transaction untuk ACID compliance. Untuk yang keempat, ini ada error handling, SOAP fault dengan detail struktur. Ini kelebihan kelima, protokol agnostik bisa lewat HTTP, SMTP, JMS, dan lain-lain. Ini untuk kelebihan nomor 6, ini language net neutral, client server bisa berbahasa pemrograman berbeda. Jadi, tidak hanya dengan bahasa pemrograman ini, eh, untuk kelebihannya bisa menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, untuk kekurangannya, di sini kelemahannya memiliki 4 poin. Untuk yang pertama, verbose sini ya verbose XML
3 sampai 5x lebih besar dari JSON, teman-teman. Nah, untuk nomor 2 ini cukup kompleks, butuh tools khusus untuk menjalankan SOAP UI-nya. Seperti API doc ini untuk menjalankannya dan masih banyak lagi yang lain-lain. Nah, untuk performanya di sini XML parsing lebih berat. Nah, jadi ini tuh agak berat sedikit ya teman-teman daripada API yang lain karena ini menggunakan API XML. Nah, untuk yang keempat, yang terakhir ini modern tooling. Kurang support di frontend frameworks. Jadi untuk beberapa eh, sistem jaringan atau yang lainnya ini kurang support. Saya kurang tahu contohnya apa, cuman ada beberapa yang tidak support begitu intinya. Nah, tapi dalam sistem terdistribusi enterprise ini SOAP masih cukup relevan untuk sistem perbankan seperti finansial dan juga ada integrasi dengan legacy system, aplikasi yang butuh transaksi atomik, komunikasi B2B dengan kontrak yang ketat. Nah, untuk kesimpulannya, SOAP adalah pilihan untuk sistem yang memprioritaskan keamanan, reliability, dan kontrak formal. Nah, sekian untuk penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, jadi untuk intinya ya, REST API itu yang ini, itu kalau kalian pengen kemudahan gitu loh, simple, scalability-nya ada gitu, dan ini open source biasanya, publiknya, API-nya open source publik gitu. Kemudian untuk Grab HQL ini intinya adalah cukup fleksibel dia, efisien, tapi data yang diperlukannya itu kompleks. Nah, kemudian untuk SOAP ini, kalau kalian perlu security yang lebih gitu. Kemudian biasanya dipakai untuk transaksi dan sebagainya gitu loh. Oke, saya rasa begitu saja dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.